Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Aindra Medita, di Meditarium Channel. Kali ini saya ada di kawasan Bumi Serpong Damai atau dikenal dengan BSD. Ya, saya sedang bertemu dengan tokoh penting di tanah Banten ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Uten Sutendi. Ya. Kang, apa kabar? Baik. Kita bisa dibuka, Kang, ininya maskernya. Jadi bisa disimpan atau kalau saya masih ngegantung karena bisa Alhamdulillah ditarik. Kang Andre. Ya. Gini Kang, kita bincang-bincang sederhana, tapi sebenarnya substansinya pada konteks kebudayaan nih Kang. Pertama, saya melihat Kang Uten ini budayawan Banten yang memahami konteks besar atas pertumbuhan kebudayaan Baduy, kebudayaan Banten, dan juga nilai luhur yang ada di tatanan Indonesia. Akang bisa cerita tentang kebudayaan Banten dulu deh, sebelum fokusnya nanti kebudayaan Baduy pada khususnya. Iya, makasih Kang Andre. Jadi Banten ini memang daerah yang termasuk unik ya. Unik karena memiliki nilai-nilai kultural yang agak different dengan daerah lain. Secara garis besar perbedaan itu digambarkan oleh 3 hal. Satu, ada budaya atau nilai jawara ya. Kedua, ada nilai ulama ya. Ketiga, itu kesepuhan. Kesepuhan itu termasuk komunitas-komunitas adat kayak Baduy, kayak Cisungsang, Ciptagela, dan seterusnya. Nah, ketiga-tiganya ini dalam sejarah pertumbuhan peradaban di Banten ini tidak bisa dipisahkan gitu loh. Dan saya selalu bilang kepada para elit dan pemimpin di Banten, kalau you mau kuat menjadi pemimpin di Banten nih harus pegang tiga-tiganya. Tapi pegangnya itu bukan orangnya gitu loh, tapi nilai-nilainya, nilai ulama apa itu ilmu pengetahuan ya. Nilai-nilai kejawaraan itu soal patriotisme gitu, semangat menjadi juara gitu loh, dan keberanian. Ketiga, kesepuhan itu akhlak ya, artinya tentang keberserah-dirian kita dengan alam, dengan Tuhan, dan juga tentang bagaimana orang itu mau menjaga lingkungan lah, kira-kira gitu ya. Gitu. Itu 3 hal itu yang menjadi ciri khas Banten dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu sebagai sebuah sokoguru atau apa nilai itu? Ya, atau panutan yang harus diikuti? Bukan panutan, itu pondasi ya. Pondasi ya. Saya kira itu pondasi dasar dari kenapa Banten di zaman sejarah, sejak zaman sejarah dulu itu tumbuh begitu hebat gitu. Kalau you perhatikan di dalam catatan sejarah di abad 16 itu Banten itu dulu kayak Singapura. Tinggi sekali peradabannya, di mana para pedagang-pedagang dari Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris itu berdatangan ke Banten. Dan Banten pada waktu itu sudah punya mata uang sendiri gitu loh. Gitu. Kenapa mereka datang, dan juga para pedagang serta masyarakat dari Nusantara lainnya datang ke Banten, itu juga 2 hal, yaitu menuntut ilmu ya. Dari menuntut ilmu itu mereka datang kemudian sambil berdagang gitu. Kira-kira gitu. Jadi udah ada pendidikan, ada perekonomian jalan di sana ya. Jalan di sana. Banten ini lebih maju sebelum saat ini, atau saat ini kan telah berpisah nih sejak 96 apa 97 tuh dari Jawa Barat. 2000-an ya. Prosesnya Prosesnya kan, 90 lama. Kalau prosesnya sudah lama ya, tahun 52 tahun itu kita sudah ada gagasan untuk itu ya. Untuk pisah dari Jawa Barat. Iya. Tapi kan goalnya itu di tahun 2000-an ya. 2000-an awal ya. 2000 ya. 2002 apa 2001 ya. Oke, kembali ke pembicaraan kita kan tentang kultural yang terjadi di Banten saat ini. Tadi kan nilai-nilai luhurnya adalah ada di kejawaraan, ulama dan kesepuhan.
Nah, kalau nilai-nilai ini cacat satu, tidak lengkap ya, Kang? Tidak lengkap. Tidak lengkap. Nah, Tidak lengkap. akibatnya banyak hal-hal yang tiba-tiba muncul, misalnya tidak diinginkan oleh publik, tidak menemukan tokoh panutan atau pemimpin yang betul-betul mumpuni, yang istilah Kang Uten yang mumpuni itu seperti apa nih? Ya, saya kira itu yang mumpuni itu dia memiliki kapasiti yang berdasarkan 3 hal itu. Dan itu sebetulnya kalau kita belajar dari kasus pandemi ini ya, kita melihat ada pesan moral yang tinggi dari pandemi ini terhadap umat manusia ya, yaitu kembali ke akhlak, kembali kepada alam ya, kembali kepada Tuhan ya, dan tentu saja kualitas manusialah yang akan survival gitu lah. Nah, ini semua ada di konsep jawara, ulama dan kesukuan itu. Jadi jawara itu pengertiannya bukan berkumis, pakai baju hitam, bawa golok, bukan. Bukan preman juga kan? Bukan preman juga. Itu yang harus diredefinisi ya. Bahkan saya bilang direvisi. Arti jawara itu. Jawara dalam pengertian yang sesungguhnya adalah juara. Itu dia memiliki ketajaman berpikir gitu ya, visioner gitu. Kemudian juga punya keteguhan hati gitu loh. Jadi dia kuat seperti samurai teguh gitu ya. Intelijensi ya. Jadi ulama itu orang yang berilmu tinggi gitu loh. Orang yang berilmu tinggi dan berilmu tinggi pasti dia berakhlak, pasti dia baik gitu loh. Nah, kemudian kenapa harus kesepuhan adat dimunculkan juga, karena memang akar dari keseluruhan ilmu itu kan dari adat, dari kearifan lokal. Gitu. Kearifan lokal. Kira-kira gitu. Ngomong-ngomong kearifan lokal nih, Kang, saya beberapa referensi menilai atau meriset ada data yang khusus tentang Baduy. Katanya Kang Uten menulis tentang Baduy baik di novel, baik itu dari cerita, bahkan beberapa tokoh di Baduy Dalam juga kenal baik dengan Kang Uten. Bisa cerita tentang perjalanan itu? Saya hampir mungkin lebih dari 20 tahun ya, itu mendalami Baduy dan bolak-balik ya, hampir setahun 2 kali, kadang-kadang setahun 3 kali. Dan selama itu saya alhamdulillah sudah melahirkan 4 buku ya. 4 buku ya. Luar biasa. Buku pertama saya itu kumpulan esai tentang kearifan lokal Baduy yang berjudul itu Damai dengan Alam. Kedua itu Baiat Cinta di Tanah Baduy, itu bercerita tentang kekayaan alam di bawah kawasan Baduy yang terancam oleh eksplorasi oleh pihak asing, yang kemudian saya kemas dalam sebuah cerita romantisme gitu. Itu artinya ada kekayaan mineral atau apa tuh? Iya. Oleh asing. Yang keempat itu Baduy sebuah novel gitu. Baduy sebuah novel. Nah, ya itu ada kekayaan mineral yang luar biasa, bukan hanya minyak, tapi juga emas, batu bara dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena di Baduy itu, orang Baduy maksud saya itu menganggap bahwa Baduy itu adalah pancar bumi, inti jagat. Inti jagat. Kalau diibaratkan bumi ini kayak tubuh manusia, maka Baduy itu adalah jantungnya gitu loh. Karena dia ada di inti jagat, maka segala kekayaan alam yang sifatnya premium itu ada di kawasan itu, gitu kira-kira gitu. Baik kekayaan sumber daya alam dalam bentuk mineral atau emas, minyak dan seterusnya, tetapi juga kekayaan alam dalam pengertian value, nilai-nilai keluhuran kehidupan, kira-kira gitu ya. Dan itu harus dijaga sebenarnya. Dan itu harus dijaga dan karena itu di sana di atasnya ada masyarakat adat Baduy itu. Ini adalah satu kenyataan bahwa ternyata dimanapun di daerah di Nusantara ini, di mana ada adat, di mana ada komunitas adat yang sedang konsisten menjaga nilai-nilai luhurnya, pasti di bawahnya itu ada kekayaan alam. Gitu. Anda lihat misalnya di Papua itu kekayaan adatnya tinggi sekali, karena di bawahnya itu emas semua. Anda misalnya di NTB itu adatnya, karena itu kekayaan alam semua. Jadi keberadaan komunitas adat di sebuah wilayah itu udah by grand design Tuhan sebetulnya untuk menjaga kekayaan alam kita gitu. Tadi akan ngasih contoh Papua, Lombok, Sasak itu Sasak adat tinggi. Papua juga seperti itu dan Baduy
mengandung hal seperti itu. Ya. Katanya ada apa seperti danau atau apa yang mengandung ini? Ya, di buku saya, di dalam buku Baiat Cinta itu diceritakan dan juga disinggung di buku Baduy sebuah novel itu ada kekayaan alam yang luar biasa, disebutnya dengan di dalam literatur dunia ya, itu blok rangkas. Blok rangkas itu adalah sebuah potensi minyak terbesar sebetulnya yang sekarang sedang diincar oleh investor asing. Saya agak khawatir juga ini karena blok rangkas ini kalau di data yang saya punya itu seluas 400 hektar ya gitu. 400 hektar minyak yang bukan ngalir seperti sungai tapi dia seperti danau kulah gitu. Di bawah Baduy. Dan tidak akan habis-habis itu. Tidak akan habis-habis. Jadi saya teringat dalam 3 hari kemarin saya diskusi dengan seorang pakar migas, orang Indonesia. Dia kerja di sebuah perusahaan migas ternama di Saudi. Dia bilang seperti ini. Kita ada di Saudi, itu minyak semua. Hanya 2 yang isinya air. Dan air itu sumbernya dari Laut Merah, yaitu di Mekah dan Madinah. Itu seperti kolam, jangan-jangan seperti itu di Baduy ya. Cuma minyak semua gitu. Dan, itu kan kekayaan alam yang paling murni. Dan saya taunya jauh sebelum ada data yang saya dapat ya. Itu dari leluhur dari para kokolot di sana. Cerita secara lisan bahwa ada kekayaan alam yang luar biasa. Dan tidak akan habis-habis. Dan tidak akan habis-habis karena itu mereka berada di sana untuk menjaga kekayaan alam itu gitu. Setelah saya riset beberapa lama dan saya temukan memang ada data itu gitu secara tertulis gitu, dan ternyata orang asing jauh lebih lama tahu tentang kekayaan datanya itu ya, tentang data itu, dan ada di asing sana. Jangan-jangan juga ini saya nggak tahu apakah lepas dari Kementerian SDM atau sudah dia punya atau memang sedang negosiasi. Kan berat nih kalau ada negosiasi asing ini. Kita bisa dikuras dan kita tidak dapat apa-apa. Saya nggak mau masuk ke wilayah itu dulu ya, praduga itu ya. Tapi yang jelas saya sangat khawatir dan bersedih kalau ini tidak direspon, tidak dijaga maksud saya. Antisipasi oleh pemerintah dengan tetap menjaga keutuhan Baduy di sana. Karena keberadaan Baduy di sana dengan nilai-nilai luhurnya itu untuk menjaga kekayaan alam itu. Sebab gini, ada pandangan di para kokolot Baduy kalau Baduy itu dirusak gitu. Karena dia jantung bumi, maka urat-urat bumi atau alam di luar Baduy pun akan ikut rusak gitu. Ikut rontok. Itu menarik kan. Menarik sekali. Jujur aja bahwa Baduy bisa jadi sentral dari bumi dunia ya. Dan ini kode. Jadi memang kita harus menyampaikan pesan ke siapapun di seluruh dunia. Atau presiden atau siapa. Nah belakangan nih presiden masuk ke Baduy ini dengan simbol yang pada 17 Agustus Agustus lalu itu waktu kemerdekaan dia menggunakan kostum Baduy. Pandangan Kang Uten bagaimana itu? Ya, itu menarik. Senang ya? Tapi sebelum itu saya ingin komentar sebentar. Jadi di UNESCO itu Baduy itu termasuk suku tertua ya, di bumi ya. Jadi karena itu dia menjadi aset dunia sebetulnya. Nah, di buku saya itu saya ceritakan bagaimana Greenpeace pun merasa khawatir misalnya ketika ada info ada rencana eksplorasi minyak di bawah Baduy gitu kan. Jadi ini menarik. Karena itu saya ingin ini bisa menjadi sebuah film sebetulnya ya. Nah, terkait dengan dengan Pak Jokowi mengenakan baju Baduy itu, buat saya ini sesuatu yang sangat pas waktunya ketika pandemi dimulai reda dan Pak Jokowi kemudian muncul dengan kostum Baduy di tengah acara resmi kenegaraan. Ini sebuah pesan luhur ya. Pesan luhur itu bukan menggambarkan bahwa orang harus menggunakan Baduy, pakaian Baduy, tetapi ini pesan luhur bahwa bangsa ini harus kembali ke akar gitu loh. Karena apa? Akar itu apa? Akar itu adalah nilai-nilai luhur adat istiadat kita, bangsa kita sendiri. Karena saya melihat pertahanan bangsa ini sekarang justru ada di adat itu, gitu loh. Setelah kita melihat beberapa nilai-nilai lain kan sekarang rontok ya oleh modernisasi, oleh pandemi dan seterusnya. Tapi adat kita, nilai-nilai luhur kita tetap dia terjaga. Dan Baduy misalnya membuktikan itu. Ketika pandemi orang rontok
berguguran dan di Baduy tidak ada pandemi. Tidak ada pandemi, minus pandemi, nol, zero COVID ya. Zero COVID. Ini artinya apa? Ini adalah sebuah pesan juga bahwa kembali ke alam, mencintai alam, mencintai nilai-nilai luhur itu sangat penting bagi sebuah bangsa. Kira-kira gitu. Kang Uten kan sebagai penulis nih, menghasilkan buku tulisan tentang Baduy segala macam. Pesan yang diharapkan tadi ngomong film nih. Katanya sedang membuat rencana film ya, udah skenario udah jadi ya? Ya, ini kita sudah merencanakan itu jauh sebelum COVID ya, gitu. Ya, ada buku saya yang Si Jaun, petualangan Si Jaun dari Baduy itu yang menarik perhatian para sineas ya, terutama beberapa sutradara senior. Kita sudah sempat casting, kita sudah sempat mendapat dukungan dari gubernur, dari wakil gubernur, dari para tokoh-tokoh di Banten, juga para sinios nasional untuk memfilmkan sebuah buku Si Jaun ini yang isinya itu adalah pesan-pesan moral, kritik sosial dalam bentuk satir dan komedi satir ya, gitu. Hanya karena kemarin pandemi jadi ya? Kita tertunda. Ya, mudah-mudahan setelah pandemi ini reda, semangat untuk kembali memfilmkan cerita itu akan tumbuh lagi, kira-kira gitu. Oke, Kang Uten, siapa tahu bisa filmnya tereksekusi. Amin. Dan insya Allah mungkin banyak dukungan dari para penonton ini, atau masyarakat luas, atau orang pemilik modal. Karena film ini mengangkat nilai luhur dan martabat bangsa, khususnya di Baduy. Saya akan meminta closing statement dari Kang Uten. Kira-kira peradaban apa yang harus disampaikan ketika Baduy ini harus dijaga, dirawat, dan dibina, atau bahkan juga menjadi pertimbangan-pertimbangan tradisi hingga utuh dan bertahan sampai dunia ini tiada. Kang Uten, closing statement-nya. Ya, pesan luhurnya adalah bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan hubungannya segitiga ya. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidup dan alam itu, manusia dengan Tuhan gitu. Segitiga ini sebetulnya yang sekarang ini justru secara konsisten dipraktikkan oleh kaum adat kita gitu loh. Yang secara dengan sikap kesederhanaannya, keberserah diriannya kepada alam dan Tuhan itu justru terbukti dia hidup damai gitu, hidup bahagia. Nah, ini mungkin bisa menjadi value yang bisa dikontribusikan bagi penataan ulang kehidupan dan peradaban umat manusia secara global gitu, kira-kira gitu. Tata ulang peradaban manusia. Tata ulang. Oke, kini kita temukan bahwa tata ulang peradaban zaman yang dari zaman dulu kita rangkai dan hasilnya tetap bertahan, lalu merespon global itu dengan kearifan lokal dan lebih bahagia bahwa nilai luhurnya terjaga, martabat bangsa juga akan menjadi tuntunan dari beberapa negara atau orang yang berpijak di bumi. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di narasumber yang lain.